Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah pengajian malam Sabtu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini untuk bersama-sama kita mengkaji, kita membacakan, kita mempelajari apa yang telah ditulis oleh Al-Imam Syamsuddin Muhammad Ad-Dahabi dalam kitab beliau Al-Kabair, dosa-dosa besar. Jadi seperti yang kita sampaikan bahwa pembahasan kita tidak urut sesuai dengan judul-judul yang ada di buku. Ya, karena ternyata dari buku yang beredar pun dari satu judul, satu naskah dengan naskah yang lain kadang ada urutan yang berbeda. Bahkan dari buku yang saya baca, yang saya punya hafalnya, dengan buku yang kita miliki PDF-nya ternyata beda, urutannya beda, isinya beda. Tetapi ala kulli hal jamaah yang dirahmati Allah, perbedaan itu mungkin hanya ada di tahqiq. Ada kitab-kitab yang hanya mengambil hadis-hadis yang sahih saja, riwayat-riwayat yang sahih saja, tapi ada yang kitab yang semua riwayat yang ditulis dalam kitab tersebut dicantumkan. Nah, bedanya di sana. Maka dengan membaca buku-buku kitab-kitab yang sudah ditahqiq, yang sudah dijelaskan derajat riwayat-riwayatnya, akan memudahkan kita dalam menyikapi suatu riwayat. Misalkan dalam satu kitab sudah ditahqiq, ini riwayatnya dhaif, ini riwayatnya hasan, ini riwayatnya sahih, jadi kita bisa bersikap. Ketika ada riwayat-riwayat yang kelihatannya mengerikan, nah ternyata riwayat dhaif, nah berarti maksudnya mu'allif di sini Imam Ad-Dahabi menyebutkan riwayat itu untuk membuat kita takut, tetapi tidak merubah substansi bahwa dosa besar yang beliau sebutkan itu sangat mengerikan. Nah, maksud itu tetapi karena riwayatnya tidak sahih, maka hal itu tidak bisa kita jadikan sebagai patokan. Sehingga dalam Taisir Mustalah Hadis di sana Mahmud Tohan menuliskan hadis-hadis yang derajatnya itu dhaif boleh disampaikan, selama menyampaikan hadis-hadis dhaif itu hanya untuk fadilatul amal, untuk membuat kita semangat beramal, untuk membuat kita takut berbuat dosa, itu boleh. Dan beliau kasih catatan harus disampaikan riwayatnya ketika kita tahu riwayatnya dhaif. Tetapi kalau untuk patokan ibadah tidak bisa. Patokan ibadah hadis itu minimal riwayatnya hasan. Nah, itu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang soleh yang istiqomah mengikuti sunnahnya. Semoga kita diberi kemudahan untuk mengikuti mereka dan mendapatkan hidayah
mendapatkan syafaat di yaumul akhir kelak. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, di sini tertuliskan beliau dalam satu naskah mencantumkan meninggalkan sholat itu pada dosa yang keempat, dosa besar yang keempat. Al-kabiratur rabi'ah, dosa besar yang keempat fi tarkis sholat, dalam meninggalkan sholat. Nah, tetapi kemarin ketika Pak Sarwiji meminta judul, subtemanya apa tak? Saya sampaikan akibat melalaikan sholat. Nah, tetapi di flyer tulisannya apa Pak? Akibat meninggalkan sholat. Dan itu nomor sama. Beda. Melalaikan sholat itu bukan hanya tentang meninggalkan sholatnya. Bisa jadi seseorang melakukan sholat, tetapi dia lalai dalam sholatnya, kan? Tetapi kalau meninggalkan sholat sama sekali tidak meninggalkan, tidak melakukan sholat. Makanya saya mengajukan kepada beliau melalaikan sholat. Itu berarti mencakup dua hal. Satu, orang yang mengerjakannya tapi melalaikannya. Yang kedua, orang yang sama sekali meninggalkan perbuatan sholat. Lah itu karena yang ditulis dalam kitab Al-Kabair niku. Napa mulai backgroundnya medeni. Wah, sing teko terus oke. Penasaran. Niku langsung tak kasih komen nih, Pak. Kaya ngadeg ning arep bedian. Oke. Langsung mawon kita bahas. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'anallahu bi ulumihi fi kitabihi ini amin. Qala Allah taala fi surati Maryam. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Maryam ayat 59 ayat 60. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayyan illa man taba wa amana wa amila shalihan fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yudlamuna syai'an. Allah mengatakan dalam ayat tersebut fa khalafa min ba'dihim, maka akan datang, maka akan menggantikan orang-orang setelah mereka. Siapa orang yang datang menggantikan tersebut? Khalfun adha'us shalah, suatu kaum, suatu golongan yang mereka adha'us shalah, melalaikan sholat. Wattaba'us syahawat, dan mereka mengikuti syahwat-syahwat mereka. Fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka akan mendapatkan kerugian. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, di sini Imam Ad-Dahabi menukil satu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, laisa ma'na adha'uha tarakuha bil kulliyah walakin akharuha ala waqtiha. Yang dimaksud adha'us shalah, yang dimaksud melalaikan sholat, kata beliau Ibnu Abbas, itu bukan tarakuha bil kulliyah, meninggalkan sholat itu secara keseluruhan, tidak sholat sama sekali, bukan. Tetapi yang dimaksud dengan adha'us shalah, melalaikan sholat, itu adalah akharuha ila akhiri awqatiha, mengakhirkan pelaksanaan waktu sholat di akhir-akhir waktunya. Jadi kalau sholat subuh ya nunggu waktu sholat subuh itu sampai jam berapa, dilakukan di jam terakhir. Melakukan sholat duhur di waktu terakhir sholat duhur. Melakukan sholat maghrib di terakhir waktu sholat maghrib. Berarti tetap sholat. Tetapi sholat yang dilakukan tidak memperhatikan pelaksanaan waktunya. Apakah sudah keluar waktunya atau belum? Nah, itu pendapat yang pertama. Ibnu Abbas mengatakan orang yang menyepelekan sholat, orang yang mengakhirkan sholat pada waktu terakhirnya. Nah, sedangkan kata Sa'id bin Al-Musayyab, beliau mendefinisikan, mengartikan kata adha'us shalah dengan sesuatu yang lebih longgar. Nah, yang beliau katakan, an la yusalli adh-dhuhra hatta ya'tiyal 'ashra.
tidaklah seseorang itu melakukan sholat duhur kecuali sudah datang waktu sholat asar. Duhur mireng adzan, ya dengar, ya longgar, tetapi melakukan waktu sholat duhur bareng dengan sholat asar. Engko wae sisan karo sholat asar. Sholat maghrib nggih ngoten. Ketika sholat maghrib ditunda nanti saja sekalian sama sholat isya. Sholat subuh kali sholat apa? Kali duhur kesembahan. Kali sholat duha. Sholat subuh dilakukan pada waktu sholat duha. Itu kata Sa'id ibn Musayyib. Nah berarti Bapak Ibu sekalian, kita yang setiap harinya melakukan sholat, kalau yakin sedang tentang mriki sudah tidak ada yang bolong-bolong sholatnya, kalau yakin. Tetapi di sini yang ditekankan oleh beliau, yang Allah sebutkan itu adalah waktu pelaksanaan sholat. Berarti menjaga waktu pelaksanaan sholat tetap pada waktunya itu sangat sakral, itu sangat berat. Dan hukuman yang Allah berikan kepada orang yang menyepelekan sholatnya tadi nopo, kata Allah, fasaufa yalqawna ghayya. Orang itu akan mendapatkan ghayyun, kerugian. Apakah yang dimaksud dengan ghayyun itu? Nah, kata para ulama, wadun fi jahannama ba'idun qa'rihi khabithun ta'muhu. Yang dimaksud dengan ghayyun dalam ayat tadi adalah suatu lembah yang berada di neraka, kemudian ba'idun qa'rihi, dasarnya itu dalam, wa khabithun ta'muhu, dan rasanya tidak enak. Berarti Bapak Ibu sekalian, dari sini bisa kita cermati ternyata neraka itu tidak datar, tapi tidak bulat juga. Di bulat nomor datar. Ada tempat-tempat yang di sana dibangun lembah, dibuat lembah. Ada tempat-tempat yang di sana dibuat gunung. Nah, fungsinya lembah dan gunung itu apa? Sama-sama untuk menghadap orang-orang yang dalam kehidupannya berbuat dosa. Lah, untuk orang yang menyepelekan waktu sholat, pelaksanaan sholat di luar pada waktunya, maka balasannya adalah fasawfa yalqawna ghayya. Bagiannya adalah lembah. Lah lembah bapak-bapak ibu-ibu sekalian, kalau misalkan terkena air, niku garingnya dhisik dhewe napa terek dhewe? Garing dhewe. Maka tempat itu berlumpur, rasa airnya, kata beliau Imam Al-Dhahabi, khabithun ta'muhu, rasanya tidak enak. Nah itu ayat yang pertama. Kemudian pada ayat yang kedua, di ayat yang sudah kita hafal bersama dalam surat Al-Ma'un, Allah mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah bagi orang-orang yang melakukan sholat. Loh kok sholat bisa celaka? Yaitu orang-orang yang an sholatihim sahun, dalam sholatnya mereka lalai. Lah melalaikan sholat di sini ternyata pengertian daripada para ulama itu adalah sama dengan apa yang disebutkan dalam ayat sebelumnya, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya itu adalah masalah mengerjakan waktunya. Nah, tetapi di sisi lain Bapak Ibu sekalian, sahun di sini selain waktu yang tidak teratur ketika seseorang mengerjakan sholat, yang dilalaikan adalah tentang rukun, syarat, tumaninah dan sakinah di dalam sholat yang dia lakukan. Waktu sholat
tumakninah, rukun dan syarat yang ada dalam sholatnya. Bedanya rukun kali syarat itu no? Sebelum sholat, rukun dilakukan di dalam sholat. Syarat itu sesuatu yang harus ada dalam ibadah dan tepatnya ada di luar ibadah tersebut. Kemudian kalau rukun, sesuatu yang ada dalam ibadah tempatnya ada dalam runtutan susunan ibadah niku wau. Nah, niku perbedaan antara rukun dengan syarat. Lah ketika rukun dengan syarat ini terlewatkan, maka sama saja orang tersebut an sholatihim sahun. Dari sholat yang dilakukan itu sama saja dengan melalaikannya. Lah kemudian orang yang melalaikan sholatnya niku wau, fi uqubati mayyan kirus sholata wa la yatimmu ruku'aha wa la sujudaha. Tentang orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya dalam sholat. Ini wonten salah setunggalipun riwayat rawal Imam Ahmad radhiyallahu anhu Anil Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tajzi'u sholatun la yuqimur rajulu fiha salbuhu fir ruku'i was sujud. La tajzi'u sholatun, tidak diterima sholat seseorang. La yuqimur rajulu fiha salbuhu fir ruku' was sujud, yang mana orang tersebut dalam rukuk dan sujudnya tulang belakangnya tidak lurus, tulang belakangnya tidak menempati tempat seharusnya. Jadi maksudnya apa? Ketika rukuk itu belum tumakninah, belum sakinah, terus dilanjutkan kepada gerakan berikutnya. Kemudian samahum musallina lakinnahum lamma tahawanu wa akharuha an waqtiha wa adahum biwailin. Orang-orang yang mengerjakan sholat niku mau, tetapi menyepelekan pelaksanaan waktunya. Kata Allah, wa'adahum biwailin. Allah menjanjikan kepada mereka dengan wail, celaka. Lah celaka ini bapak-bapak ibu-ibu bisa bermakna dua hal. Celaka dalam kehidupan duniawinya, bisa juga dimaknai celaka dalam kehidupan ukhrawinya, celaka dalam kehidupan akhiratnya. Lah celaka dalam hidup keduniawiannya, mungkin ada orang-orang yang mengakhirkan waktu sholat, menunda-nunda pelaksanaan waktu sholat, mempercepat waktu sholat niku karena ada kepentingan bisnis, selak dodolan, selak apa mulai, selak teng sawah, selak badminton, selak pengaosan, atau urusan-urusan duniawi yang lain. Maka orang-orang yang melakukan hal tersebut untuk kepentingan duniawi, yang dipikirkan nek sholatku cepet-cepet engkau iso ndang kerja, hasilnya saya oke, hasilnya lebih banyak. Maka kata Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah untuk orang-orang yang sholat, yang dia lalai dalam sholatnya. Berarti orang yang menganggap menyegerakan pelaksanaan sholat, mempercepat sholatnya, tidak menyempurnakan sholatnya biar lebih banyak waktu untuk dunianya, itu merasa beruntung. Kata Allah, sebaliknya. Sebaliknya berarti apa? Dia merasa keuntungan, padahal Allah menjanjikan kerugian dalam hidup duniawinya. Niku
dari hukuman dunia yang Allah berikan. Dan untuk hukuman ukhrawi jelas wailun di sini kata para ulama nama salah satu lembah yang berada di neraka. Nggih sami kalih ghayyun niku lembah yang tempatnya berada di neraka untuk orang-orang yang meninggalkan sholat. Nah, maka ternyata di sini bisa jadi sholat itu tadi Allah berikan hukuman untuk orang yang melakukan sholatnya, atau bisa jadi sholat itu tidak Allah terima sholatnya, yaitu ketika lalai dalam sholatnya. Ayat yang ketiga, qala Allah Ta'ala fi suratil munafiqun, dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun ayatipun ayat 9. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, jangan sampai melalaikan kalian satu harta kalian, yang kedua anak-anak kalian, an dzikrillah, dari menyebut nama Allah, dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun, barang siapa yang melakukan hal itu maka mereka adalah orang-orang yang rugi, orang-orang yang celaka. Lah ingkang dipun maksud an dzikrillah, dari menyebut nama Allah. Qala mufassirun, kata para mufassir, dzikrullah di sini adalah as-sholawatul khamsu, salat yang jumlah salatnya dalam satu hari itu ada 5 waktu. Maka barang siapa yang disibukkan dengan hartanya, dengan anaknya, jual belinya, kehidupannya, atau sawah ladangnya, nah itu kana minal khosirin, termasuk orang-orang yang rugi. Dari segi amalan nggih ngoten. Nek wonten hadis ingkang masyhur kula lan panjenengan sami sampun apil sedanten. Niku Nabi nate ngendika awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Fa in salahat salaha sa'iru 'amalihi wa in fasadat fasada sa'iru 'amalihi. Atau dalam riwayat yang lain, fa in salahat faqad aflaha wa anjaha. Barang siapa yang bagus solatnya, yang sesuai solatnya, faqad aflaha, kata Rasul, dia telah beruntung, wa anjaha, dan telah sukses. Wa inna qasad, tapi barang siapa yang solatnya tidak sempurna, faqad khaba wa khosira, maka orang itu rugi dan juga celaka. Berarti Bapak Ibu sekalian, ukuran kesuksesan kula lan panjenengan sami itu bukan pada keuntungan materi kita, bukan pada kesenangan hidup kita, bukan pada kesuksesan tempat tinggal kita semua, bukan pada karir kita. Tetapi kesuksesan yang Allah tunjukkan di sini adalah ketika seseorang dengan harta yang Allah berikan, dengan anak yang Allah titipkan, itu tidak melalaikan kita dari mengerjakan sholat 5 waktu. Selain sholat 5 waktu, yang Allah sampaikan adalah sholat yang di dalam sholat kita jaga hak-hak Allah di dalamnya. Tidak ada di antara kita yang mencuri sholat kita. Lah mencuri sholat niku napa? Mencuri sholat adalah orang yang melakukan sholatnya, melakukan gerakan-gerakan sholatnya, membaca bacaan doa dalam sholatnya, tetapi tidak ada yang diingat sama sekali. Berarti seolah-olah orang itu sholat, tetapi tidak ada yang dirasakan dalam hatinya. Nah, itulah orang yang mencuri sholatnya.
Dan kata Nabi, seburuk-buruk orang yang mencuri adalah orang yang mencuri sholatnya. Ayat yang keempat, Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Mudaththir, Ma salakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin. Ma salakakum fi saqar, ketika semua orang sudah menempati tempatnya di neraka atau di surga, maka orang-orang yang berada di neraka niku akan saling bertanya, kamu kenapa masuk neraka? Nah, ibaratnya reuni, ketemu dengan teman lama. Nah, kita mesti tanya, kamu kerja di mana? Kamu sekarang di mana? Anakmu berapa? Istrimu berapa? Istrimu masih hidup enggak? Atau pertanyaan-pertanyaan yang lain. Lah, penghuni neraka akan sama-sama bertanya dengan penghuni yang lain. Masalakakum fi saqar. Kok kowe iso mlebu neraka sebabnya apa? Kalau orang-orang tersebut akan mengatakan lam naku minal musallin. Kita dulu tidak termasuk orang-orang yang sholat. Berarti nek tadi di ayat yang pertama Allah berikan balasan ghayyun kepada orang yang menyepelekan sholat. Ghayyun itu lembah. Yang kedua Allah berikan wailun. Wailun itu lembah. Tetapi pada yang ketiga ini Allah berikan masalakakum fi saqar, kamar yang berbeda di dalam neraka namanya saqar. Lah saqar itu diberikan untuk siapa? Untuk orang-orang yang tidak melakukan sholat. Lah gambaran pun neraka saqar niku pripun laku? Gambarannya adalah di dalam tempat tersebut ketika dilemparkan gunung, maka gunung itu akan hancur. Gunung itu akan remuk. Padahal gunung itu kita tahu sendiri bisa disebut sebagai pasak bumi. Nah, makanya barangkali saat ini kerep gempa bumi mergo gunungnya kan udah dikeroki. Dadi pondasi, dadi napa mulai? Semen, jalan tol. Nah, jadi sing ada semen kan dosa mboten. Nah, pasak buminya hilang, maka dunianya jadi gampang terkena gempa. Lah kalau sesuatu yang bisa menahan bumi saja dimasukkan ke dalam neraka saqar itu bisa hancur. Lah sakniki bagaimana makhluk Allah yang ketika dia masuk ke dalam neraka saqar kira-kira yang terjadi nopo? Nah, ya sama-sama hancurnya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, disebutkan diibaratkan gunung yang masuk ke neraka saqar itu untuk hancur. Sebenarnya bukan untuk kita berpikir bagaimana gunung itu bisa remuk, tetapi bagaimana kita bisa takut dengan adanya neraka, dengan kengerian neraka itu tadi, sehingga kita berusaha untuk menjauhi apa yang bisa menyebabkan seseorang untuk bisa masuk ke neraka. Nah, niku. Kemudian di sini ada satu kisah yang diriwayatkan tentang perempuan dari Bani Israel. Terus wonten seorang perempuan Bani Israel niku pengen kepanggih kalih Nabi Musa alaihissalam. Lah perempuan itu tadi berkata kepada Nabi Musa, "Ya Rasulullah, inni adnabtu dzanban 'aziman." Wahai Rasulullah, saya habis melakukan suatu dosa yang besar. Wa qattu minhu ilallahi ta'ala, tetapi kula sampun tobat
nyuwun panapura kalih Allah. Fada'allaha ayyaghfira li dzambi. Maka wahai Rasulullah, wahai Nabi Musa, tolong mintakan kepada Allah agar Allah mengampuni dosaku. Wa yatubu alayya, dan Allah menerima taubatku. Faqala laha Musa, ternyata Nabi Musa melihat ada orang yang berzina, kemudian ketemu dengan beliau. Beliau mengatakan, tanya dulu, wama dan buka, apa dosamu? Ya Nabi Allah, ini zina itu, saya berbuat zina. Wa walatu waladan faqataltuhu. Kemudian dari perzinaan itu lahir seorang anak. Setelah lahir anak itu maka qataltuhu, saya bunuh. Qala laha Musa alaihi salam ukhruji. Kata Nabi Musa, keluar. Wis zina, wis membunuh, keluar. Nah, maka Nabi Musa setelah mengatakan kepada perempuan itu keluarlah, beliau mengatakan lagi, wahai pendosa, ya fajirah, la tanzil narun minas sama'i fatuhrikuna. Jangan sampai ada api yang turun dari langit yang akan membakar kita semua bisu mika karena keburukan yang telah kamu lakukan. Fa kharajat min indihi munkasiratul qalbi. Maka perempuan itu tadi pergi dari tempatnya Nabi Musa sakit hati. Kalau pengen tobat malah disuruh pulang, maka hatinya hancur. Nah, ketika orang ini pulang hatinya hancur, datanglah malaikat Jibril alaihi salam, dan malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Musa, Ar-Rabbu ta'ala yaqulu laka, Allah menyampaikan kepadamu bahwa lima rodat tata ibadah ya Musa. Wahai Musa, kenapa engkau menolak seorang wanita yang bertobat? Amma wajata syarron minha. Nabi Musa protes. Emang ada orang yang lebih jelek daripada perempuan tadi? Dia berzina, dia membunuh anaknya sendiri. Qala Jibril, tarikus sholah amidan muta'amidan. Ada orang yang lebih jelek daripada orang yang dia berzina, kemudian melahirkan anak, dia bunuh anaknya sendiri. Sinten mau? Tarikus sholah amidan muta'amidan. Orang yang lebih buruk dari orang tadi adalah orang yang sengaja meninggalkan sholat amidan muta'amidan, sengaja, benar-benar sengaja, sadar, tahu kewajiban sholatnya, tapi dia meninggalkan sholatnya. Nah, niku di zamannya Nabi Musa. Nah, di zaman kita mungkin semua sama. Mbok kuwi zina, mbok kuwi mateni, mbok kuwi meninggalkan sholat, sama mawon. Sama-sama napa? Sama-sama mboten enten sing gagas. Sholat karmu ra karmu. Artinya tidak ada masyarakat kita yang mungkin bisa memberikan hukuman sosial kepada orang-orang itu tadi karena sudah menjadi fenomena yang umum. Nah, itu. Ada dalam kisah yang lain. Nah, ini kisah yang kedua ini seperti kisah-kisah yang ada dalam sinetron adab. Nah, intinya pun suatu saat ada orang yang saudarinya meninggal, kemudian adiknya atau kakaknya menguburkan jenazah saudarinya. Lah terus ndelalah pas menguburkan ada barang yang ketinggalan, ada perhiasan yang ketinggalan. Lah nek ajeng ditinggal eman-eman. Akhirnya kuburan itu dibongkar lagi untuk mengambil perhiasan yang tertinggal. Lah ketika perhiasan itu diambil, ternyata kakaknya ini tadi kaget. Loh, kok saudari saya sudah seperti ini? Mukanya hancur penuh dengan darah, terus keluar api dari kuburannya. Lebih banyak itu orang ini tadi pulang sambil menangis, ibunya masih menangis kehilangan anaknya. Nah terus sama,
kakaknya tadi pulang ke rumah sambil menangis. Terus tanya, wahai ibu, ada apa dengan kakak? Ada apa dengan adik kita? Adik saya. Kata ibu, adik kamu kan baru saja meninggal. Nah, orang tadi menjelaskan, bukan itu, tetapi dari kuburnya keluar api. Nah, mendengar hal itu, ternyata ibu ini tadi semakin menjadi tangisannya, tambah nangis melih. Wis anake mati, meninggalnya dalam keadaan yang seperti itu, kuburannya langsung diberikan adat di dalamnya. Nah, kemudian ibunya itu menjelaskan apa yang dilakukan oleh anaknya ketika masih hidup. Kanat ukhtuka, adikmu dulu ketika masih hidup, tatahawanu bis-sholati wa tu'akhiruha an waktiha. Dia selalu menyepelekan waktu sholatnya dan tidak mau mengerjakan sholat kecuali pada akhir waktu sholatnya. Fahada haluman yu'akhiru sholat. Karena ini hanya kondisi orang yang mengakhirkan waktu sholat. Waktu sholatnya diakhirkan mawon, sudah didahulukan hukumannya ketika berada dalam kubur. Lah apalagi orang yang meninggalkan sholat, lebih besar lagi. Nah, ayat yang terakhir, nah di sini beliau menyebutkan dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 42-43. Fi uqubati tariki sholat fi jamaah. Lanek wau orang yang meninggalkan sholat, orang yang menyepelekan sholat. Yang ketiga, orang yang meninggalkan sholat jamaah ma'al qudrati alaihi, padahal orang itu bisa melakukan sholat jamaah. Yang Allah katakan adalah yauma yukshafu an sakin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Yauma yukshafu, ingatlah wahai manusia, pada hari disingkapkannya betis-betis kalian, wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un, kemudian pada hari itu kalian akan diminta untuk bersujud. Nek sujud niku gampil napa mboten, Pak? Gampil. Tetapi orang-orang tadi fala yastati'un, mereka tidak bisa melakukan sujud. Bukan karena asam urat nih, bukan karena kakinya sakit, tetapi orang-orang ini juga ternyata kaget, loh aku nggak ketok enak sujud niku ya biasa gampang. Tetapi pada hari ini fala yastati'un, mereka tidak bisa melakukan sujud. Ibaratipun, nek misal ketika kita dalam suatu pertunjukan nyanyi misalipun, sebelum pertunjukan itu sudah persiapan, sudah latihan lembur-lembur, ternyata pas tampil lali. Nah, rasanya berubah, grogi, mulai isin, mulai terus merasa terhina, terus mulai, pokoknya campur aduk, merasa harga dirinya jatuh sejatuh-jatuhnya. Sudah jatuh tertimpa genteng, sak usuk-usuknya sak reng-rengnya, raung tadi, ya kemberuan. Dan orang yang seperti ini pada suatu hari yang sudah Allah gambarkan, akan ada orang-orang yang awalnya bisa sujud, tetapi ketika Allah perintahkan sujudlah, fala yastati'un, orang-orang itu tidak bisa sujud. Lah ketika diminta oleh Allah untuk sujud dan tidak bisa sujud, khasyi'atan absaruhum, maka pandangan mereka terus langsung grogi, tarhaquhum dillah, perasaan mereka langsung hancur, langsung merasa terhina. Kenapa mereka hancur dan merasa terhina? Kata Allah, kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Karena dulu ketika dia masih hidup,
dia diminta untuk sujud, diminta untuk sholat, wahum salimun, kondisi tubuhnya sehat, tetapi tidak mau mendatangi seruan panggilan itu tadi. Lalu kita memperhatikan sekilas, mungkin dalam ayat ini Allah mengkisahkan orang-orang yang hidupnya didakwai untuk sholatnya buatan turun. Lah tetapi ternyata para ulama di sini langsung tersinggung. Tidaklah ayat ini turun kecuali untuk orang-orang yang dalam kondisi sehat tetapi tidak mau untuk sholat berangkat ke mana? Masjid. Karena prinsipnya sholat kan berjamaah. Wa aqimus sholat wa atuz zakah warka'u ma'ar-raki'in. Lakukanlah sholat, tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar-raki'in, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Lah rukuk bersama dengan orang-orang yang rukuk itu di mana? Di tempat-tempat sujud, di tempat-tempat sholat, di masjid-masjid itu tadi. Maka ketika itu Nabi pernah sampai punya keinginan untuk membakar rumah para sahabat yang sehat, yang sempat, yang longgar, ning boten purun tidak sholat wonten masjid. Padahal mereka dalam adzan juga mendengarkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tetapi mereka tidak mau mendatangi seruan yang dipanggilkan oleh si muadzin. Lah Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat berikutnya, setelah Allah menyebutkan ayat ini, Allah katakan, "Fadarni wa may yukadzibu bihadzal hadis, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun." Maka kita akan mengistidraj mereka, mengambil nikmat mereka secara pelan-pelan, min haitsu la ya'lamun, sehingga mereka tidak merasakan bahwa semua nikmat sudah Allah ambil. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, salah satu bentuk istidraj yang Allah berikan kepada hambanya adalah ketika kita mendengar suara adzan tetapi kita tidak mau berangkat sholat ke masjid berjamaah tanpa ada udzur, tanpa ada alasan. Lah istidraj niku napa? Istidraj itu adalah karena ida amila abdul khati'atan jaddadallahu lahu ni'matan. Ketika seseorang melakukan suatu perbuatan buruk, jaddadallahu lahu ni'matan, Allah tambah nikmatnya. Tidak sholat berjamaah, Allah tambah nikmatnya. Tidak sholat, Allah tambah nikmatnya. Allah orang tadi melakukan kemaksiatan yang lain, Allah tambah nikmatnya. Nah tetapi Allah menambahkan nikmatnya itu tujuannya adalah untuk fa'ansahul istighfar hatta ya'khudallahu ni'matahu wa huwa la yubali. Sehingga orang itu lupa untuk beristighfar. Oh aku rasolat nyatane iso sukses, aku ramnya masjid nyatane dodolanku ya iso potong. Saya tidak sholat ke masjid, saya tidak jamaah, saya tidak sholat bahkan sekalipun, tetapi tanamanku, panenku juga hasilnya bagus, hasilnya apik, ataupun amalan-amalan yang lainnya. Maka Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang Allah berikan di saat kita melakukan keburukan itu adalah bentuk istidraj. Bukan Allah ingin mengapresiasi perbuatan yang kita lakukan, tetapi itu sebagai bentuk ini terus los dol Pak Iman, sampai los dol akhirnya dilepaskan, tidak ada kontrolnya lagi, lupa istighfarnya, lupa ibadahnya, sampai agar orang itu kenikmatannya semua dirasakan ketika hidup di dunia, dan ketika nanti di akhirat Allah tidak akan memberikan nikmat kepadanya dan orang itu tidak protes. Nah kemudian jamaah yang dirahmati Allah, saat ini misalnya pun ada orang yang
lupa mengerjakan sholat, yang tidak mengerjakan sholat. Dan nom-nomane koncone wong-wong umum, koncone wong-wong ra ngerti agama, padahal sampun balik, padahal sudah wajib melakukan sholat. Terus sekarang sadar, oh aku nggak wis tahu bolong sholatnya selama 3 tahun, atau mungkin 10 tahun, atau mungkin 15 tahun. Bagaimana cara kita untuk bertobat? Apakah perlu mengganti waktu sholat yang sudah dilakukan di masa yang lampau? Niku nek teman-teman kita menganggap orang yang ketinggalan sholat sejak dia balik harus mengqadha, harus mengganti sholat. Terus nek ketinggalan sholat 10 tahun ya, sholatnya misal bersolat subuh 2 rakaat, ya dia setelah itu sholat lagi 2 rakaat sholat subuh gak ben. Nah gak ben 10 tahun, berarti selama 10 tahun harus mengganti sholat-sholat yang dulu dilakukan. Nah mila kalau niku nanti suatu ketika memperhatikan kok ada jamaah itu yang setelah sholat subuh mesti sholat. Nah kalau pesan ini sholat nopo? Habis sholat subuh pas, dikir selesai, niku langsung lanjut sholat. Niku nek sholat sunnah Pak nggih dereng enten Pak. Sholat syuruh nggih belum waktunya, sholat duha nggih belum waktunya. Tapi orang itu sholat bukan hanya sekali, tapi beberapa kali, sering ketika saya perhatikan, dan orangnya masih muda. Maka saya katakan, Mas ngapunten nggih, nek dibar sholat niku mboten enten sholat sunnah. Oh nggih Mas, matur suwun. Nah, bar matur suwun niku sesuke mboten teng masjid. Pindah jamaah. Nah, wallahu a'lam, apakah dia termasuk orang-orang yang menganggap sholat yang dilupakan, yang ditinggalkan itu harus diqadha, atau dia menganggap sholat subuh, setelah sholat subuh itu ada sholat sunnahnya? Wallahu a'lam bishawab. Nah, tetapi karena kita tahu satu hal yang benar, sebisa mungkin kita sampaikan. Nah, tetapi di Muhammadiyah sendiri dulu saya pernah mengikuti pembahasan di majelis fatwa Tarjih Pusat Muhammadiyah ketika itu, dan membahas tentang qadha sholat. Lah kalau qadha sholat itu sebenarnya ada atau tidak? Nah, qadha sholat itu bisa kita ambil dari suatu hadis, man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang namaan sholatin, ketiduran ketika sholat, au nasiyaha, atau lupa mengerjakan sholat, fal yusolliha idza dzakaraha, maka hendaklah dia mengerjakan sholat ketika sudah ingat. Jadi alasan seseorang mengqadha sholat itu adalah 2 hal. 1, ketiduran, yang kedua lupa. Nah, berarti kalau ada orang yang sadar, orang yang tahu waktu sholat, tidak lupa, tidak ketiduran, tapi sengaja meninggalkan sholat, perlu ganti nomor? Tidak masuk dalam hadisnya Tuhan. Sehingga orang yang dulu pernah ketinggalan sholatnya itu tidak perlu mengqadha pelaksanaan sholatnya. Adapun seumpama ingin menghapus dosa-dosa yang telah dilakukan pada masa dahulu, maka Nabi sudah memberikan solusi, hatta ibu minad dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertaubat dari dosanya seperti tidak punya dosa sama sekali. Berarti tobat sudah menghapus dosa-dosa yang dulu telah dilakukan. Dan kalau masih ingin mengganti, maka solusinya adalah menambahkan ibadah-ibadah sholat wajib yang biasanya dilakukan dengan sholat-sholat sunnah, memperbanyak sholat sunnahnya. Jadi misal dengan sholat wajib niku sudah cukup untuk memasukkan seseorang ke surga, tetapi karena ada banyak sholat yang pernah ditinggalkan, ya cara menggantinya adalah dengan menambahkan sholat sunnah.
Lah niku wau beberapa ayat, beberapa hadis yang bisa kita ambil inti-inti dari kitab Al-Kabair. Mudah-mudahan bisa menambahkan sedikit ilmu kepada Bapak Ibu sekalian. Dan selain itu guys, sebenarnya kalau yakin ilmu ini panjenengan semua sudah mengetahui, tetapi tidak ada salahnya kita mengulang-ulang ilmu, memudzakarah, mengingat-ingat kembali apa yang sudah kita ingat, yang sudah kita ketahui, yang sudah kita pahami. Karena di suatu hadis maupun peribahasa ngikirana, al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Bagaimana agar tidak gampang lupa? Diingat-ingat terus, dimurojaah, dimudzakarah kembali. Nah, sehingga kalau kita ingat, ingatan kita lebih kuat, dan untuk mengamalkan ilmu itu lebih mantap lagi. Menawi cekap angin kula matur nasrul minallah wa fathul qarib. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.